Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sehat? Sehat. Bapak cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Ajeng Putri Pertiwi, Alfian, Arwan, Depi, Dela, Ernawati, Fahri, Farel, tidak sekolah. Ada kabar nak? Sakit? Eril, Julian Saputra, Lisa, Mia, Miftahul Huda, Mufliha, Muhammad Hafiz, Muhammad Rizki, Nabila, Naura, Nur Iqbal, Rian Saputra, Rapa, Rina Amelia, Rizal, Safiuddin, Justina Udu. Oke, jadi ada dua kawan kita yang tidak hadir hari ini ya, atas nama Devi Rahmawati dan Farel. Sekarang Bapak ingin kalian berdiri, cek kerapian kalian, cek lingkungan sekitar kalian. Apabila ada sampah tolong dibersihkan. Sudah rapi? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke. Sekarang untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau bantu Pak Aden untuk memimpin lagunya? Oke, silakan ya. Untuk yang lain, ambil sikap sempurna. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan duduk. Oke. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas materi tentang norma. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan norma? Ya, silakan. Norma adalah aturan, ya. Ya. Terus ada berapa jenis norma? 4. Bisa menyebutkan? 1. Norma kesusilaan, norma agama, kesopanan, dan norma hukum. Oke, masih ingat ya materi pembelajaran yang sudah kita
kita bahas sebelumnya. Nah kemudian sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin coba menampilkan cerita tentang kata kecil. Tolong disimak ya. Nah, ini cerita tentang kata kecil. Pada suatu hari ada sekumpulan kata kecil yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah untuk mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Sebelum Pak Ade lanjutkan, kira-kira bisa ke seekor katak mencapai ke puncak menara yang tertinggi? Mungkin bisa. Kita lanjut. Ya, penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta. Anggap saja kali ini adalah penontonnya ya. Terus perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satupun penonton benar-benar percaya bahwa katak-katak kecil tadi akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Mungkin tadi ada yang beranggapan, oh tidak akan mungkin kayaknya katak yang segitu kecil bisa capai puncak menara ya. Nah, terdengar ada yang berkata, oh jalannya terlalu susah, mereka tidak akan bisa sampai ke puncak, kata penonton. Kemudian ada juga yang berkata, tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi untuk seekor kata kecil ya. Nah, kemudian kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, terlalu susah ya, tak seekor pun yang akan berhasil. Tambah lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak kenal menyerah ataupun kalah. Nah, akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara. Kecuali ada satu ekor kata kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak menara tadi. Semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Nah, apa ya yang menyebabkan katak kecil tadi ada satu yang bisa mencapai puncak menara tertinggi, sementara yang lainnya sudah berguguran. Ya, nah nih, seekor peserta bertanya, bagaimana cara katak yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan? Ini ternyata katak yang menjadi pemenang itu apa? Tuli. Maksudnya apa? Yuk kita lanjut. Ini nasihat dari cerita tadi. Jangan sekali-sekali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis. Mungkin kalian pernah. Nah, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi? Ya, nanti akan masuk dapur juga khusus untuk cewek misalnya. Mungkin ada yang pernah mengatakan, melontarkan kata-kata seperti itu. Ya, nah orang yang seperti itu artinya orang yang pesimis. Ya, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Selalu ingat kata-kata bertuah yang ada, karena segala sesuatu yang kita dengar dan yang kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, makanya kata kecil tadi bisa mencapai menara karena dia tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Harapan Pak Ade juga seperti itu kepada kalian. Walaupun ada yang mengatakan jangan sekolah tinggi-tinggi nak, nanti akan masuk dapur juga. Ya, kita diam di kampung tidak akan jadi apa. Ya, jangan hiraukan kata-kata. Tetap semangat. Ya, tetap memiliki motivasi untuk terus belajar dan belajar sungguh-sungguh. Oke? Karena itu selalu tetap
Dan yang terpenting, bersikap tuli jika ada orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Ya, tuli saja. Tidak usah didengarkan cakap orang lain. Ya, yang penting kita percaya diri, kita fokus dengan cita-cita dan tujuan hidup kita. Oke? Apa itu artinya? Selalu berpikir, I can do this. Oke? Dari cerita tadi bisa dipahami kesimpulannya bahwa jangan hiraukan apa yang dibicarakan dari orang lain, apalagi mereka memberikan kecenderungan pesan negatif kepada kita. Ya, tetap optimis, tetap semangat untuk terus belajar, terus berkarya, ya, meningkatkan prestasi. Oke, sampai di situ Pak? Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang belakang terlihat? Lihat ya. Oke. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan menyajikan laporan hasil telah kasus konflik keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya indikator capaian pembelajaran. Coba bantu Pak Ade untuk membacakan indikatornya. Ada 4 indikator. Silakan. Ya, silakan Laura. Indikator yang pertama. Cukup di situ aja. Setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keberagaman masyarakat di Indonesia dengan benar. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi indikator yang pertama, nanti setelah mengamati tayangan PPT, ya materinya, peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Silakan yang kedua. Siapa yang ingin membaca? Lisa. Berdiri. Setelah mengamati tayangan PPT, peserta didik mampu menganalisa faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan tepat. Ya, silakan duduk. Yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya keberagaman di masyarakat Indonesia. Lanjut yang ketiga, silakan. Ya, Mia. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil telaah kasus konflik keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia melakukan kegiatan pada LKPD. Ya, silakan duduk. Nah, nanti pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi kelompok untuk apa? Untuk menganalisis kasus-kasus tentang keberagaman yang pernah terjadi di Indonesia melalui, nah nanti akan ada bagikan lembar kegiatan LKPD-nya. Oke, paham? Yang keempat, silakan. Bisa, tolong dibacakan. Nah. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengaplikasikan perilaku kegiatan terhadap keberagaman melalui tindakan-tindakan sederhana secara baik. Ya, silakan duduk. Nah, itu. Ya, yang terakhir, indikator pencapaian pembelajarannya bukan hanya tahu teori, harapan dari Pak Ade, ya, nanti kalian mampu mengaplikasikannya, sikap toleran di lingkungan kehidupan kalian sehari-hari, ya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian sekolah, masyarakat,
lingkungan yang lebih luas yaitu bangsa dan negara. Sampai di sini paham? Oke. Terus untuk kriteria penilaian ada 3 sikap ya. Nanti akan Pak Ade ambil dari pengamatan. Pada saat kalian melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran, kan Pak Ade catat perilaku-perilaku kalian baik itu yang positif ataupun perilaku yang negatif. Misal, contoh ya, Mia aktif dalam mengikuti pembelajaran, kan Pak Ade catat. Atau misalkan Alfian kurang fokus dalam belajar, akan menjadi catatan sikap ya di jurnal Pak Ade. Kemudian untuk yang kedua, nilai pengetahuannya nanti setelah pembelajaran ya. Nah, nanti akan Pak Ade berikan soal post test melalui Google Form. Oleh karena itu untuk dapat kalian menjawab, nanti tolong simak baik-baik materi yang akan Pak Ade sampaikan. Yang ketiga, untuk nilai pengetahuan keterampilannya akan Pak Ade ambil dari pada saat kalian melakukan presentasi. Melakukan presentasi, kemudian ada yang menanya, menjawab, memberikan tanggapan terhadap kelompok sang penyaji, akan mendapatkan nilai. Paham? Sampai di situ? Siap? Kita lanjut. Apa itu nak? Are you ready? Artinya apa? Apakah kau siap? Ya, silakan. Nah, apakah kamu siap? Siap belajar? Iya. Sebelum kita masuk ke materi, Pak Ade ingin ajukan 3 buah pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud dengan keberagaman? Silakan ya. Keberagaman artinya banyak atau lebih dari satu. Keberagaman menurut Mia artinya banyak atau lebih dari satu. Ada yang ingin berpendapat lain? Silakan Hafiz. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan masyarakat yang terdapat berbagai macam perbedaan. Terdapat berbagai macam perbedaan di lingkungan masyarakat. Itu menurut pendapat Hafiz. Oke, lanjut yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua, bentuk keberagaman apa saja yang ada di sekitar kita? Contoh di lingkungan kelas kita aja nih. Jangan luas-luas ya, ya. Amati lingkungan di sekitar kelas kita ini. Ada keberagaman apa aja yang terjadi, silakan. Yuk, Dela. Keberagaman agama. Terus, yuk, Rina. Asal daerah. Sukunya juga berbeda, silakan Rin. Rasnya pun juga berbeda. Ya, itu membuktikan bahwa Indonesia ini kaya akan keberagaman. Ya, di lingkungan kelas saja banyak sekali keberagaman. Ya, seperti yang sudah kalian sebutkan, keberagaman agamanya, ya, keberagaman suku, ya, kemudian ras juga mungkin berbeda, ya. Nah, asal daerahnya ada yang dari Liring, ya, Air Luar, Simpang Tiga dan yang lain-lain. Itu bukti bahwa kita itu beragam. Pertanyaan yang ketiga, dengan keberagaman yang begitu banyak tadi yang sudah kalian sebutkan, apakah pernah terjadi konflik? Pernah. Di lingkungan kelas pernah terjadi konflik? Apa yang menyebabkan terjadinya konflik? Adanya perbedaan tadi, tidak saling menghargai. Iya. Oke, sekarang lanjut. Ya, nah seperti yang sudah kalian sampaikan, yang dimaksud dengan keberagaman tadi adalah suatu kondisi ya dalam lingkungan masyarakat yang terdapat berbagai banyak perbedaan ya dalam berbagai bidang. Lanjut. Nah, sekarang faktor penyebab keberagaman itu terdiri dari apa aja? Apa saja sih yang menyebabkan terjadinya keberagaman? Coba yang pertama silakan dibaca. Letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga,
Ya. Terus yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi, dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi ada 5 faktor setidaknya yang menyebabkan terjadinya keberagaman di Indonesia. Oke? Kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama di situ ada letak strategis wilayah Indonesia. Mungkin dalam pelajaran IPS kalian sudah pernah membahas, ya, letak strategis wilayah Indonesia itu adanya di mana? Indonesia berada di antara 2 samudra dan dua benua. Ada yang bisa menyebutkan samudra apa dan benuanya apa saja? Silakan. Ya, Miftah. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, benar ya? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terus benuanya lah? Asia dan Australia. Ya, letak Indonesia yang strategis tadi memungkinkan untuk dikunjungi oleh negara-negara asing. Ya, apalagi Indonesia ini adalah kaya akan sumber daya alam. Contohnya rempah-rempahnya. Ya, Indonesia kaya. Ya, jadi banyak membuat orang bangsa asing tadi untuk berkunjung ke Indonesia. Ya, nah kedatangan mereka bukan hanya berkunjung, di situ juga mereka menyebarkan agamanya, ya, bahasanya, ya. Nah seperti itu, paham? Oke, lanjut. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Ya, negara Indonesia ini terdiri dari beribu-ribu pulau. Ada yang bisa disebutkan ada pulau apa aja di Indonesia? Nak? Ya, yang terluas Pulau Jawa kita. Terus pulau apa lagi? Sumatera. Ya, terus apa lagi? Kalimantan. Terus Sulawesi, Papua dan yang lain-lainnya. Kalau Kepulauan Bangka itu masuknya kemana ya? Sumatera. Iya, Sumatera. Ya. Setiap masyarakat di daerah kepulauan tadi itu mengembangkan kebudayaannya mereka masing-masing, ya, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan sekitarnya. Ya, mengakibatkan apa? Terjadinya perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, budayanya berbeda. Ya, nah, jangan luas-luas. Mungkin di daerah kita aja logat bahasanya berbeda-beda, ya. Nah, seperti itu. Itulah menunjukkan bahwa tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Paham? Ya, lanjut. Perbedaan kondisi alam yang faktor penyebab keberagaman yang ketiga. Ya, kondisi alam di wilayah Indonesia pun juga berbeda-beda. Ada yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada yang tinggal di daerah pegunungan. Samakah itu? Perbedaan apa saja yang terjadi di tempat tersebut? Ya, tentunya beda lah ya. Mata pencariannya berbeda antara yang tinggal di lingkungan daerah pesisir pantai dengan yang tinggal di daerah pegunungan. Mata pencariannya. Kalau di pesisir pantai, mata pencariannya apa nak? Ya, mencari ikan atau adalah kalau di daerah pegunungan ya pertanian, bertanam sayur, ya, artinya perkebunan di situ. Karena di daerah pegunungan identik dengan tanah yang subur. Paham? Lanjut. Selain mata pencaharian apa yang berbeda? Makanan pokoknya, ya. Terus pakaiannya pun berbeda lah ya. Kalau orang yang di daerah pegunungan dingin kan, otomatis mereka nggak akan pakaian yang tipis, ya, pakaian yang agak tebal. Gitu juga sebaliknya.
yang tinggal di daerah pesisir karena suhunya panas di situ, mereka menggunakan pakaian yang oke. Terus bentuk rumahnya pun berbeda. Kalau di daerah pesisir pantai, pernah lihat rumah orang yang di daerah pesisir pantai? Bagaimana rumahnya? Nah? Modelnya seperti apa? Ada kaki. Ya, modelnya model panggung. Nah, itu. Ya. Oke, kita lanjut. Keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, di sini juga dapat kita pungkiri kemajuan dari sarana transportasi dan komunikasi tadi menyebabkan atau mempengaruhi perbedaan yang terjadi di masyarakat Indonesia, sehingga orang mudah untuk saling berkunjung. Ya, tidak ada alasan, jauh Pak jaraknya, tidak. Mudah sekarang ada pesawat terbang sih 15 menit sampai ke Belitung. 15 menit, 45 menit sudah sampai dari Jakarta ke Belitung. 45 menit saja sudah sampai. Tidak nyampe 1 jam. Nah, ya, lah nyampe. Lah dapat ke Pulau Belitung. Terus dengan kecanggihan teknologi HP, walaupun jarak saudara kita berjauhan, kita dapat saling berkomunikasi, saling bertatapan wajah walaupun via dunia maya. Seperti itulah ya. Sering melakukan video call dengan saudaranya yang jauh. Iya. Oke, lanjut. Faktor yang kelima yang menyebabkan terjadinya keberagaman yaitu penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan. Nah, di sini ada 2 sikap masyarakat dalam menerima perubahan tadi. Ada yang mudah untuk menerima perubahan dan ada yang cenderung lebih bertahan kepada kebudayaannya masing-masing. Contoh, kalau di daerah perkotaan itu mereka cenderung mudah untuk menerima perubahan, hal-hal yang baru mudah mereka terima. Tapi beda halnya dengan masyarakat yang tinggal di desa. Ya, orang desa, masyarakat pedesaan itu cenderung lebih mempertahankan adat dan kebudayaan desanya. Jadi agak sulit untuk menerima perubahan, bukan tidak, ya, tapi sulit menerima perubahan. Nah, terus lanjut ke keberagaman tadi yang seperti yang sudah kalian sebutkan, ada jenis-jenisnya. Ada keberagaman suku, ya. Kemudian ada keberagaman agama, ras, dan antar golongan. Oke, sekarang kita coba bahas satu persatu. Keberagaman suku. Suku, bangsa, atau istilahnya etnik. Apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Silakan, satu orang saja, jangan keroyokan. Ya, ya. Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri mendasar dan kesatuan budaya serta terikat oleh kesadaran dan identitas. Ya, yang dimaksud dengan suku bangsa tadi adalah sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri mendasar dan kesatuan budaya serta terikat oleh kesadaran dan identitas. Ada berapa sih nak suku bangsa di Indonesia, ada yang tahu? Banyak. Banyaknya berapa? Lebih dari 1. Pastinya berdasarkan data, kita berbicara data sekarang. Ada yang tahu? Ada berapa jumlah suku bangsa di Indonesia? Pulau aja banyak, dalam satu pulau beragam suku. Ya, ada 1128. Banyak nih ya suku yang ada di Indonesia. 1128 itu berdasarkan data, ya, Badan Pusat Statistik yang dilakukan pada tahun 2010 nah. 2010 aja udah berjumlah seperti itu, ya.
1128 suku bangsa. Agama. Yang kedua adalah keberagaman agama. Nah tadi seperti yang dapat disampaikan di awal bahwa Indonesia itu kaya akan sumber daya alam. Ya, nah, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia tadi itu diperlukan oleh bangsa lain, bangsa asing. Ya, nah, sehingga mereka berkunjung ke Indonesia. Ya, nah, itu selain berkunjung, selain mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ya, itu akibatnya terjadi keberagaman agama di Indonesia oleh pedagang-pedagang. Yang ketiga, keberagaman ras. Pernah mendengar kata ras? Apa itu ras? Apa itu ras? Sapyugi bisa jawab nggak? Apa itu ras? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan peruntungan menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Iya, ya, golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik atau garis keturunan. Ya, kalau dilihat dari ciri-ciri fisik artinya bisa dilihat dari warna kulitnya, ya kan? Kemudian model rambutnya, tinggi badannya, itu bentuk fisik, kan? Nah, tuh, itu yang dimaksud dengan ras. Ada beberapa ras yang terdapat di Indonesia. Satu, ras Malayan Mongoloid. Yang kedua ada ras Melanesoid. Yang ketiga ada ras Asiatik Mongoloid. Dan yang keempat ada ras Kaukasoid. Ya, itu. Lanjut, keberagaman yang berikutnya yaitu keberagaman antar golongan. Di sini keberagaman masyarakat Indonesia dilihat dari struktur masyarakatnya. Ya, ada dua sudut pandang. Ada secara horizontal dan ada secara vertikal. Secara horizontal artinya melihat perbedaan itu dari suku bangsa, ya, dari bahasa, dari agamanya, itu secara horizontal. Kemudian secara vertikal terlihat adanya lapisan-lapisan di masyarakat Indonesia. Ada yang lapisan atas, tengah, dan lapisan bawah. Kalau di dalam materi pembelajaran IPS-nya ada dikenal dengan istilah stratifikasi sosial. Pernah mendengar? Pernah Pak, cuman sudah lupa. Kebiasaan. Karena apa nak? Kenapa bisa lupa? Ya, sering diulang dulu. Oke. Iya, lanjut. Nah, itu kasus-kasus keberagaman. Ya, kasus-kasus keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat yang pernah terjadi di Indonesia. Coba amati gambar yang pertama ini. Ini gambar apa sudah? Ya, Laura. Konflik antar suku. Konflik antar suku yang pernah terjadi di daerah mana ini? Kalau kita lihat ini Papua. Benar, ya. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua. Ya. Salah satu kebakaran tempat ibadah. Ya, pembakaran tempat ibadah. Ya. Ya. Nah, terus yang ketiga, gambar apa? Din, silakan. Stop rasisme. Ya, demo untuk menolak aksi rasisme dan diskriminasi. Gambar yang keempat, ini barusan terjadi nak ya di dunia persepak bolaan Indonesia. Ya, kejadian yang cukup mencekam.
Ya, silakan. Kejadian apa tuh, Nak? Silakan Bi. Kerusuhan supporter. Ya, yang barusan terjadi di Indonesia. Menghebohkan seluruh jagat dunia. Bukan hanya di Indonesia hebohnya, tapi di dunia. Dikenal oleh FIFA bahwa sepak bola di Indonesia semeraut luar biasa. Ya, nah untung-untung gak kena sanksi kemarin ya. Nah sekarang tiba waktunya untuk kalian berdiskusi. Seperti yang sudah Pak Ade sampaikan tadi. Setelah materi, Pak Ade akan minta kalian untuk berdiskusi. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan sebelumnya. Silakan. Bawa buku paket, bawa buku tulisnya. Silakan duduk berkelompok. Sudah duduk sesuai dengan kelompok? Nah sekarang Bapak minta tentukan siapa yang akan menjadi ketua dalam kelompok kalian. Silakan. Sudah? Sekarang Bapak minta ketua kelompoknya untuk tampil di depan. Silakan. Akan Pak Ade bagikan lembar kerja peserta didik. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Sebelum kalian mengerjakan, tolong diperhatikan di sini. Baca benar-benar petunjuk yang ada pada LKPD. Ya, dibaca baik-baik. Di halaman pertama ada covernya di situ. Ya, kemudian di lembar berikutnya silakan dibuka. Di situ ada kolom untuk menuliskan nama kelompok. Silakan tulis nama kalian di kolom tersebut. Ya, baca dulu. Kemudian nanti di lembar berikutnya, silakan dibuka lembar berikutnya, Nak. Di lembar berikutnya di situ ada kasus, ya, yang nanti akan kalian analisis. Di atas ada pertanyaan-pertanyaannya. Paham sampai di situ, Nak? Baca teliti-teliti kasusnya. Tiap-tiap kelompok beda kasus, jadi jangan saling contek-mencontek. Fokus pada kasus yang ada di kelompok kalian. Analisis, ya, kejadian apa, kemudian faktor penyebabnya apa, solusinya untuk mengatasi permasalahan itu seperti apa. Paham? Oke, silakan nanti kalian berdiskusi di kelompok kalian masing-masing. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan diajukan. Ya, paham? Ya, silakan. Pak Ade beri waktu untuk kalian berdiskusi. Silakan.
adalah. Nah, silakan lanjut.
lagi ya. Setelah selesai boleh baca bukunya dulu. Atau buat pertanyaan untuk kelompok yang akan tampil nanti. Selesai? Ya. Tiba waktu kita untuk melakukan presentasi. Tapi sebelum itu coba didengarkan. Ya, nanti pada saat presentasi kelompok semuanya tampil. Ya, bukan hanya juru bicara saja. Semua kelompok anggotanya tampil. Tentukan siapa yang akan melakukan presentasi, satu orang untuk melakukan presentasi. Kemudian nanti pada saat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain itu boleh dilakukan secara bergantian, paham? Terus juga nanti pada saat presentasi Bapak minta tolong suaranya agak lantang sedikit, ya, jangan pakai suara perut, jangan kedengaran nanti, ya, lantang suaranya, oke? Awali dengan salam, nanti setelah itu baru tutupnya juga salam. Bisa kita mulai? Iya. Kelompok siapa yang ingin tampil dulu? Atau kita mulai dari kelompok satu?
untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mari silakan, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan. A. Permasalahan apa yang terjadi? Konflik antar dua kelompok warga. B. Faktor penyebab terjadinya permasalahan. Pembajakan di area lahan setengah hektar milik warga bernama Yusuf yang merupakan salah satu anggota Memperjaya Abadi. C. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Dilakukan musyawarah untuk meminta izin atau juga bisa melakukan jual beli lahan. D. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman di Indonesia. Warga Indonesia masih bisa menghargai perbedaan satu sama lain. Contohnya di kelas ini saja banyak perbedaan dan kita bisa saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda-beda. Sekian hasil diskusi kami. Kami membuka sesi tanya jawab untuk kelompok yang ingin bertanya. Kelompok yang ingin bertanya dipersilahkan. Kelompok. Siapa pelaku atau korban dalam peristiwa tersebut? Aku dulu. Aku dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Adakah korban dalam peristiwa tersebut? Yang lain? Cukup? Oke, silakan diskusikan dulu untuk jawaban. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa pelaku atau korban dalam peristiwa tersebut? Kelompok pematang penggang menyerang kerja dengan senjata tajam. Sudah ya? Oke, lanjut. Jawaban dari kelompok yang sebelumnya tadi. Kelompok berapa itu? 4. Kelompok 4. Apa yang menjawab pertanyaan dari kelompok 4? 4 orang tewas dan 7 orang terluka. Jadi ada 4 orang tewas dan 7 orang terluka dalam peristiwa kejadian tersebut. Oke? Jelas? Dari kelompok lain, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan di. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 selesai. Lanjut kita ke kelompok 2. Silakan.
dibakar. B. Faktor penyebab terjadinya permasalahan. Penyebab sengketa izin mendirikan bangunan gereja di kawasan itu. C. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Seharusnya gereja tersebut mempunyai surat izin bangunan di Seharusnya gereja tersebut mempunyai surat izin bangunan. D. Buatlah kesimpulan tentang keberagaman di Indonesia. Di Indonesia, macam keberagaman sebagainya, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Contohnya, menghormati agama lain. Tidak membeda-bedakan suku dan ras yang ada di Indonesia. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ya, angkat tangan terlebih dahulu, kemudian sebutkan dari kelompok berapa dan pertanyaannya apa. Oke, silakan. Kami dari kelompok 5 ingin menanyakan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Dari kelompok 1 tadi, angkat tangan. Kami dari kelompok 1 yang menanyakan kapan peristiwa tersebut terjadi. Kami akan menjawab dari kelompok 5 terlebih dahulu. Penyebab terjadinya karena sengketa izin mendirikan bangunan gereja di kawasan itu. Lanjut, kami akan menjawab dari kelompok 1. Kejadian tersebut terjadi di hari Selasa tanggal 13 bulan 10. 13 bulan 10. Ya, jadi sengketa pembakaran salah satu tempat ibadah ya. Karena tadi apa penyebabnya? Karena sengketa izin mendirikan bangunan. Ya, izin mendirikan bangunannya belum ada, tiba-tiba udah dibangun ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, silakan. Sekian untuk kelompok dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bergantian untuk menjawab ya. Oke. Lanjut kelompok 3. Silakan.
Tidak. Oke, silakan diskusi. Diskusi dulu. Waktu saya bertepatan bulan Ramadan saat ini berbuka puasa. Jadi terjadinya waktu bulan puasa, menjelang buka puasa dia main bola terus ribut ya. Gitu. Terus pertanyaan yang kedua tadi, silakan dijawab. Ulang ya, pertanyaan. Di mana kejadian Di mana kejadian peristiwa seterusnya? di lapangan desa Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung, Kabupaten Bogor. Bro, ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Sudah cukup? Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Silakan tertib. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Permasalahan apa yang terjadi? Pokok penyebab terjadinya permasalahan. Dipicu adanya dugaan tindak pidana penculikan yang dilakukan oknum suku ME Rabu 30 April 2022. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Mencegah terjadinya konflik susulan. Setelah kesimpulan tentang keberagaman di Indonesia. Ya, dari kelompok 1 kemudian nanti dari kelompok 5. Silakan. Kelompok 1 dulu. Di mana kejadian peristiwa tersebut? Silakan kelompok 5. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami ingin menanyakan, adakah korban dalam peristiwa tersebut? Adakah korban dari peristiwa tersebut? Silakan diskusikan terlebih dahulu.
Sudah ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, silakan. Tutup. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Oke, kita lanjut kepada kelompok 5. Silakan tampil untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Permasalahan apa yang terjadi? Karena kasus rasisme yang dilakukan oleh oknum guru kepada siswa asal Papua di Jember. Faktor penyebab terjadinya permasalahan karena siswa yang bersangkutan tidak mengerjakan tugas sehingga guru tersebut kesal dan melontarkan kata-kata yang mengarah ke rasisme. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Seharusnya guru tersebut meminta maaf kepada siswa yang bersangkutan karena telah mengeluarkan kata-kata rasisme. Memberikan kesimpulan tentang keberagaman di Indonesia. Tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, warna kulit, dan lain-lainnya supaya tidak terjadinya konflik. Oke, silakan dari kelompok ya, kelompok 2, kemudian dari kelompok 3. Silakan. Bacakan pertanyaannya. Kenalkan dulu dari kelompok mana? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Siapa pelaku korban dalam peristiwa tersebut? Ya, siapa pelaku dan korban pada peristiwa tersebut? Saya paham ya. Kemudian dari kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa peristiwa itu terjadi? Ya, mengapa peristiwa itu terjadi? Silakan diskusikan terlebih dahulu. Diskusikan dulu. Ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa pelaku atau korban dalam peristiwa tersebut? Guru berinisial EBP dan siswa. Jadi pelakunya guru tadi inisial EWP, kemudian yang menjadi korbannya adalah siswa. Ya, siswa asal Papua ya. Oke, paham ya? Nah, terus untuk dari kelompok 3 jawabannya. Karena siswa yang bersangkutan tidak mengerjakan tugas sehingga guru tersebut kesal dan melontarkan kata-kata yang mengarah ke rasisme. Iya. Ya, paham ya? Din, puas Din dengan jawabannya Din? Cukup ya? Dari kelompok lain ada tanggapan atau ingin bertanya? Ya, silakan Din. Tanyakan Din. Adakah korban dalam peristiwa tersebut? Tidak ada. Ya, tidak ada korban, cuman siswa tadi mengalami ya gangguan secara mental ya. Karena sudah dilakukan tidak wajar ya, dikata-katain oleh seorang guru tadi ya. Paham sampai situ? Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan atas diskusi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Itu kan dia
Ya, diskusi sudah kita laksanakan, presentasi sudah. Sekarang Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apa sih kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi? Kenapa bisa terjadi konflik? Ya, kenapa bisa terjadi konflik? Karena tidak ada rasa saling menghargai, menghormati, toleransinya tidak ada. Jadi peristiwa-peristiwa konflik tadi terjadi seperti itu karena tidak ada rasa saling menghargai antara suku dengan suku yang lain, antara supporter satu dengan supporter lain yang lain, ya. Nah seperti itu akhirnya pecah konflik, terjadilah permasalahan. Oke? Sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi pembelajaran. Yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat? Apa manfaatnya coba? Ya, silakan. Ya, memahami arti penting dari keberagaman, ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan? Tahu bahwa di Indonesia di kelas tadi penuh dengan keberagaman. Rencana tindak lanjut kalian apa yang akan kalian lakukan? Melaksanakan. Ya, melaksanakannya dengan cara dengan cara saling menghargai antar sesama teman, ya. Kemudian apa sikap yang perlu dilakukan selanjutnya? Ya, harus memiliki sikap toleransi, saling menghargai, ya, saling menghormati agar tidak ada lagi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi di kelas ini. Tadi kan di awal Pak Ade tanya, apakah pernah terjadi masalah? Jawab kalian adalah pernah, Pak. Mungkin salah satu penyebabnya karena kalian tidak saling menghargai. Mulai hari ini, setelah tahu materi, tolong, ya, pesan Pak Ade, tolong implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik itu di lingkungan sekolah sesama teman, di lingkungan keluarga, ya, kemudian di lingkungan masyarakat dan lingkungan bangsa dan negara, agar tidak ada lagi terjadinya konflik, permusuhan. Paham sampai di situ? Iya, terima kasih. Terus untuk selanjutnya silakan keluarkan perangkat Android kalian. Bapak akan mengirimkan link Google Form. Silakan. Ya, sudah Bapak kirimkan ke link Google Formnya di grup kalian. Tolong dibuka, diisi terlebih dahulu identitasnya, kemudian jawab. Ya, masing-masing. Tidak perlu nyontek, walaupun kita masih dalam duduknya secara berkelompok, tapi kerjakan sendiri-sendiri. Paham? Ya, silakan. Isi dulu identitasnya.
sudah selesai. Teliti, dikoreksi lagi coba sebelum dikirim, teliti. Barangkali ada yang lewat. Sebelum dikirim, tolong cek identitas, kemudian cek lagi jawabannya. Sampai ada yang terlewat. Sebelas, 12 siswa yang sudah mengumpulkan. Jumlah siswa ada 5 ya? 23. Orang masuk. 19. Ya. Silakan. Oh ya. Silakan yang belum.
Kita coba bahas. Ya? Nomor 1. Silakan. Bacakan soalnya dulu, siapa yang mau? Nora. Sebuah kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang baik dari perbedaan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan lainnya disebut Ya. Apa jawabannya? keberagaman. Ya, keberagaman. Di sini ada 18 orang yang menjawab keberagaman. Kemudian di sini kekayaan Indonesia 1 orang, ya. Dan A dan B kosong. Lanjut nomor 2, silakan. Ya, Mia. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Letak strategis Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan iklim dan cuaca. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Secara umum, keberagaman di masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal yang ada pada pernyataan nomor B. Ya, ini 14 orang menjawab jawabannya dengan benar. Jawabannya D ya. Kemudian 2 orang jawab A, 1 orang B, dan 2 orang C. Jawaban yang tepat itu D ya. Oke. Lanjut nomor 3. Nomor 3. Silakan. Rizky, boleh silakan. Kondisi yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan daerah padang, pegunungan daerah pegunungan perbedaan masyarakat hal ini merupakan penerapan dari Jawaban yang tepat ini ada di D ya. Kondisi yang berbeda tadi ada pantai, pegunungan itu merupakan penerapan dari perbedaan kondisi alam. 11 orang jawaban tepat, kemudian ini ada 8 orang yang menjawab salah ya. Kita tidak memperhatikan tadi pada saat pada menjelaskan materi ya. Lanjut nomor selanjutnya silakan. Hafiz. Kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tertentu serta gabungan sosial dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Hal itu menurut Konjak disebut suku bangsa. Ya, jawaban yang tepat suku bangsa 7 orang. Ya, ini 1 orang dari A. Lanjut. Ya, silakan. Ini nanya merujuk dari data sensus. Merujuk dari sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik BPS tahun 2020, jumlah suku bangsa di Indonesia berjumlah B. Ya, 1128. Ada tadi ya? Ada yang nyampaikan materi ada di sini. Ya. Oke, lanjut nomor selanjutnya. Ya, Heril. Kerukunan hidup antar umat beragama sangat penting. Adanya keberagaman agama tidak boleh menjadi penghambat dalam hubungan sehari-hari. Setiap pelajar harus mengembangkan sikap dari menghormati antar pemeluk agama agar tercipta kehidupan yang harmonis. Hal tersebut merupakan sikap Ya, A. 1 orang salah jawab ya. Lanjut. Nomor 7. Silakan. Lisa. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan mutlak Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lain berdasarkan ciri fisik yang lain. Berikut macam ras
Chinese, Asiatic. Ya. Jadi ada berapa ras di Indonesia? 4. Asiatic, Mongoloid, Melanesoid, Kaukasoid, terus Malayan, Mongoloid. Lanjut. Ya. Yang belum. Coba. Jam, serajam. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Sejarah penyebaran ras di dunia serta letak dan kondisi geografis wilayah di Indonesia untuk melindungi penghapusan diskriminasi ras dan etnis maka diatur dengan Ya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 ada tadi ya. Kalau 5 pasti bisa jawab. Ini ada 2, 3 orang 4 tak dengar baru. Ya. Lanjut. Silakan. Nomor 9. Boleh? Besar? Beberapa yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Melanesoid yang ada di daerah Pulau Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan ras Malayan Mongoloid mendiami di daerah Bali. Ya, jawaban yang tepat itu di daerah Bali untuk ras Malayan Mongoloid ya. Ya, pertanyaan terakhir nomor 10. Silakan. Fahri, boleh baca nak? Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Ismail 2008 ditandai dengan ciri dua titik ganda. Pertama, secara horizontal ditandai dengan konflik sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat, agama, dan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal ditandai dengan adanya Ya, lapisan atas dan lapisan bawah. Oke? Saya 10 soal sudah kita bahas. Kita lihat nilainya. Iya. Kita sebut nggak? Oke. Rafa 60, Mia 100, Prian 50, Fahri 80, Risa 60, Dela 80, Lisa 90, Rina 90, Heril 60, Miftahul Huda 90, Nabila 40, Naura 100, Rizky 40, Mufliha 80, kemudian Ajeng 70, Ernawati Azilia 80, Nur Iqbal 80, Muhammad Hafiz 90, dan Arwan 60. Oke, itu nilainya. Yang nilainya masih di bawah KKM, Bapak minta nanti tolong dipelajari lagi materinya. Paham ya? Kemudian coba dikerjakan ulang soal yang Bapak kirim di grup kalian tadi, ya, untuk perbaikan nilai. Paham ya? Itu yang di bawah KKM. Ya, silakan. KKM-nya 70. Jadi yang di bawah 70 tadi ada 5, ada 4 ya. Nah, 6 ya. Nah, tolong dibaca kembali buku pelajarannya, kemudian coba kerjakan kembali soal yang ada di grup kelas kalian. Paham ya? Ya. Cukup. Ya. Dengan berakhirnya pembahasan soal tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum Pak Ade tutup, untuk pertemuan selanjutnya nanti coba kalian baca materi tentang arti penting keberagaman yang bagian B, bab 4. Paham ya? Ada pertanyaan? Nak? Ya, kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.